Selamat siang semuanya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Amelda Sulistya Salsa Putri, nomor absen 22 dari kelas 10 MIPA 5. Kali ini saya mempunyai kesempatan untuk berpresentasi mengenai materi hasil kali skalar dua vektor. Nah, tapi alangkah lebih baiknya sebelum kita masuk ke materi, kita melihat bagan peta konsep terlebih dahulu. Apa saja sih yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini? Nanti saya akan menjelaskan hasil kali skalar dua vektor dalam bentuk vektor kolom, hasil kali skalar dua vektor dr2, hasil kali skalar dua vektor dr3, dan yang terakhir ada sifat-sifat hasil kali skalar dua vektor. Nah, sebelum masuk pembahasan yang pertama, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu tentang hasil kali skalar dua vektor. Perkalian skalar antara vektor A dan vektor B dilambangkan dengan vektor A kali vektor B. Perkalian skalar atau scalar product ini sering juga dinamakan sebagai perkalian titik atau dot product. Perkalian skalar dua vektor didefinisikan sebagai vektor A dikali vektor B, vektor A yang mempunyai nilai mutlak dan vektor B yang memiliki nilai mutlak, lalu dikali cos. Nah, dengan vektor A dan vektor B masing-masing menyatakan panjang vektor A dan vektor B. Sedangkan theta menyatakan sudut lancip yang dibentuk oleh kedua vektor. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa perhatikan gambar A. Jadi di situ ada B, A, dan O. O-nya ini adalah titik pusat. Di situ juga ada theta-nya seperti itu. Dan theta itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya merupakan sudutnya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni hasil kali skalar dua vektor dalam bentuk vektor kolom. Perkalian skalar dapat pula dilakukan dalam bentuk vektor kolom, baik di R2 maupun di R3. Caranya sama, yaitu mengalihkan elemen yang bersesuaian, kemudian hasilnya dijumlahkan. Nanti ada yang tanya, bedanya R2 sama R3 itu apa ya? Bedanya itu hanya di sumbunya, yakni R2 hanya X dan Y, kalau di R3 ada X, Y, dan Z. Kita lanjut, hasil kali skalar dua vektor di R2. Misalkan, vektor A sama dengan X1 dan Y1, dan vektor B sama dengan X2 dan Y2. Maka perkalian skalar antara dua vektor tersebut bisa dilihat pada layar. Jadi, X1-nya tuh dikalikan sama X2, Y1-nya dikalikan dengan Y2. Bisa dilihat pada gambar itu sejajar seperti itu ya. Lanjut, hasil kali skalar dua vektor di R3. Misalkan nih, vektor A sama dengan X1, Y1, dan Z1, dan vektor B sama dengan X2, Y2, dan Z2. Maka perkalian skalar antara dua vektor tersebut adalah A kali B. Sama dengan sama seperti yang di R2, tapi bedanya di sini ditambah dengan sumbu Z-nya. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yakni sifat-sifat hasil kali skalar dua vektor. Jadi yang A ada vektor A dikali vektor B sama dengan vektor B dikali vektor A, jadi dibalik. Nah, yang B yang berikutnya ada vektor A dikali vektor B ditambah maupun dikurangi vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B ditambah maupun dikurangin vektor A dikali vektor C. Ini pernah dulu dibahas pada kelas 9, jadi kayak panah-panah gitu, A sama B, A sama C.
Lalu yang selanjutnya ada K kurung vektor A dikali vektor B sama dengan K vektor A dikali vektor B sama dengan vektor A dikali kurung K vektor B. Nah, K ini merupakan bilangan real. Lalu yang D ada vektor A dikali vektor A sama dengan vektor A dengan nilai mutlak kuadrat. Dengan vektor A nilai mutlak sama dengan akar vektor A dikali vektor A. Dan yang terakhir, yang E ada vektor A dikali vektor A lebih besar dari 0 jika vektor A tidak sama dengan 0. Dan vektor A dikali dengan vektor A itu sama dengan 0 jika vektor A ini sama dengan 0. Nah, ternyata pembahasan materi kali ini sampai di situ. Kita masuk ke latihan soal. Nah, jadi di sini saya menyajikan hanya 2 soal untuk teman-teman sekalian. Adapun soal yang pertama yakni tentukan hasil kali skalar A kali B untuk vektor-vektor A sama dengan 5 kombinasi linear dari vektor satuan I ditambah 2 kombinasi linear dari vektor satuan J. Dan B sama dengan 3 kombinasi linear dari vektor satuan I dikurangi 7 kombinasi linear dari vektor satuan J. Lalu soal yang kedua, yakni panjang vektor A dan vektor B masing-masing adalah 4 satuan dan 5 satuan. Besar sudut antara vektor A dengan vektor B sama dengan lateks 60 derajat. Nah, teman-teman disuruh menghitung hasil kali skalar antara vektor A dengan vektor B. Nah, ternyata presentasi saya kali ini hanya sampai di situ saja. Mohon maaf jikalau banyak kesalahan pengucapan dalam saya menjelaskan materi kali ini. Saya berterima kasih juga kepada Bu Sagung karena memberikan waktu kali ini untuk saya berpresentasi. Dan karena presentasi sudah selesai, saya akan menutup dengan panaman santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.